Kami memuji Engkau, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah namamu selama-lamanya Bapa. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah. Kami puji Engkau Tuhan. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the most high, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, Lord. I love you, I worship you, Lord. Worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. Oh, hallelujah. I will worship you, Lord. I will worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shalom. Hari ini kita dengan sukacita, dengan penuh semangat mau kembali lagi menggali kebenaran firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, dan kita akan bahas dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ke-31.
Ayat ini merupakan ayat yang sering kali kita baca dan sudah kita ketahui, tapi kita belajar lagi. Ada hal-hal yang mau Tuhan katakan. Hari-hari ini di tengah dunia begitu banyak berita-berita yang mencekam. Berita-berita yang menakutkan, baik tentang sosial politik, bencana alam, dan segala macam berita yang sering kita dengar dan itu mengerikan. Situasi dunia penuh dengan hal-hal yang tidak pasti, penuh dengan hal-hal yang tidak aman dan tidak baik-baik saja. Banyak orang menjadi gelisah, hidup dalam ketakutan dan kebimbangan. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini juga punya kegelisahan, punya ketakutan, punya kebimbangan? Kalau ada, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali kepada firman Tuhan pagi hari ini. Kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kita ketika ada situasi yang gak nyaman yang harus kita hadapi? Apakah kita perlu gelisah? Pada ayat yang pertama, kata yang pertama yang Tuhan katakan di dalam pasal ini adalah jangan gelisah hatimu. Percayalah. Jangan gelisah. Percayalah. Kalau kita mendengar hal-hal yang tidak baik terjadi atau berita-berita yang mengerikan ada terjadi di sekeliling kita, yang pertama yang perlu kita ingat firman Tuhan katakan, jangan gelisah. Percayalah. Biar kita menatap hanya kepada Tuhan. Kita memandang hanya kepada janji-janji Tuhan. Pada ayat yang kedua dan seterusnya itu ada janji Tuhan yang begitu menenangkan hati. Dan biar hal itu yang boleh selalu kita ingat. Sehingga kita tidak gelisah tetapi menaruh percaya hanya kepada Allah yang hidup. Hanya kepada Allah yang tidak pernah ingkar janji. Hal kedua yang perlu kita ingat ketika ketakutan terjadi di dalam hidup kita. Kita mau pelajari dari ayat yang ke-15. Dikatakan, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita hidup dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga kita bisa hidup di dalam ketaatan. Apapun yang terjadi, dalam situasi seperti apapun, terus kasihi Tuhan. Sehingga kita bisa hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Karena hanya orang-orang yang mengasihi yang dapat hidup taat. Dan yang ketiga, diingatkan seringkali kita mau taat sama Tuhan tapi rasanya susah, rasanya berat. Tuhan, aku mau taat kepada firman-Mu, aku mau percaya kepada janji-Mu, tapi situasi begitu mengerikan, tapi aku gak sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan, aku dipersalahkan, aku rasanya ada ketidakadilan yang terjadi. Lalu bagaimana kita dapat hidup? Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan di dalam ayat 16 17 dan ayat yang ke-26. Di situ dikatakan ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang akan memampukan. Sebab Ia adalah penolong dan penghibur buat kita sekalian. Di dalam menghadapi kehidupan yang serba tidak pasti. Di dalam kita menghadapi tantangan dan hambatan di dunia ini. Biar kita selalu ingat, ada Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ada Roh Kudus yang menyertai dan oleh hikmat-Nya akan menolong kita, akan memberikan kepada kita penghiburan. Dan oleh Roh Kuduslah kita dimampukan untuk terus maju, melangkah bersama dengan Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Jangan gelisah, tetap percaya kepada Tuhan. Dan sungguh yang terindah yang Tuhan katakan adalah di ayat yang ke-27. Ketika kita tidak gelisah, ketika kita mau percaya sama Tuhan, ketika kita tetap mau mengasihi dan taat kepada Tuhan, ketika kita membiarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, apa yang akan terjadi? Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, biar ada damai sejahtera Kristus bertahta di hati kita
hari-hari ini, ketika mungkin hati kita dipenuhi kegalauan, kegelisahan, tetap pegang janji Tuhan. Jangan gelisah, percayalah. Jangan gentar, percayalah. Ada Roh Kudus yang memampukanmu. Ada Tuhan, Allah Immanuel, yang menyertai saudara dan saya dan menjadikan kita pemenang. Mari kita sama-sama berdoa dan kita terima firman Tuhan dengan iman. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, yang membangkitkan iman percaya kami kepadamu. Kami tidak gentar, kami tidak mau membiarkan kegelisahan menguasai hidup kami. Kami mau berkata hari ini, kami percaya kepada Tuhan yang hidup, kami percaya kepada Allah yang besar, kami percaya kepada firman Tuhan, kami percaya kepada janji Tuhan yang ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan yang Engkau berikan hari ini. Biar kami tetap terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tidak takut menghadapi segala tantangan yang terjadi hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar
bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya, apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu, bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini.